Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fitria dengan NIM 200605110022 dari kelas Praktikum Struktur Data B. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum yang telah saya lakukan, yaitu pada praktikum ke-6 tentang Advanced Sort. Nah, di sini diminta untuk melakukan sorting terhadap objek mahasiswa dengan menggunakan algoritma merge sort, shell sort, dan juga quick sort. Karena NIM saya genap, maka saya akan menggunakan merge sort untuk mengurutkan berdasarkan nama, shell sort mengurutkan berdasarkan NIM, dan quick sort untuk mengurutkan berdasarkan nama. Jadi di sini saya telah membuat 3 kelas, yaitu yang pertama ada kelas mahasiswa untuk mendeklarasikan variabel-variabel, yaitu ada NIM, nama, dan juga asal. Lalu ada metode constructor, lalu ada metode display untuk menampilkan data-data tersebut, dan juga metode getter untuk mengambil datanya. Lalu yang kedua ada kelas sorting di mana ditulisnya algoritma dari sort ini. Yang pertama, di sini membuat array bernama MHS dengan tipe objek mahasiswa, lalu ada variabel and element bertipe integer, dan juga ada objek temporary bertipe mahasiswa. Lalu ada method constructor bernama sorting, insert untuk menginputkan data, dan juga display untuk menampilkan data. Nah, langsung saja pada sorting yang pertama, yaitu pada merge sort. Di sini terdapat 3 metode, yaitu metode merge sort, rect merge sort, dan juga metode merge. Nah, jadi pada merge sort ini dia itu sistem pengurutannya itu dengan cara membagi suatu array menjadi 2 bagian. Kemudian akan dibagi terus sampai arraynya terpisah menjadi satu-satu. Nah, kemudian setelah terpisah itu dia akan dibandingkan dengan array yang dengan elemen yang ada di sebelahnya. Yang mana yang lebih besar maka dia akan diurutkan, lalu akan disambungkan lagi arraynya, disatukan lagi sampai menjadi array seperti semula, namun dalam keadaan yang terurut. Nah, jadi di sini proses pembagian array tersebut ada pada metode rect merge sort ini dengan parameter array workspace bertipe mahasiswa, lalu ada lower bound dan juga upper bound. Di sini ada kondisi jika lower bound sama dengan upper bound maka dia akan di return, jika tidak maka dia akan membuat variabel bernama mid, lalu yang bernilai lower bound plus upper bound dibagi 2 untuk mendapatkan nilai tengahnya. Lalu di sini akan memanggil metodenya sendiri, lalu diisikan dengan parameter workspace, lower boundnya diisi lower bound, dan upper bound di sini diisi dengan mid, karena ini adalah array yang dibagi, ini merupakan bagian yang pertama. Lalu dipanggil lagi merge sort dengan lower boundnya dari mid plus 1 dan juga upper boundnya tetap upper bound, dan ini array yang dibagi jadi bagian yang kedua atau dari tengah sampai akhir. Lalu memanggil juga method merge yang ada di sini. Method merge. Nah, method merge ini sendiri memiliki parameter workspace, lalu low index, high index, dan juga upper bound. Dengan isinya adalah menginisialisasikan variabel J bernilai 0, lalu lower bound sama dengan low index, mid sama dengan high index min 1, and item sama dengan upper bound min lower bound plus 1. Lalu masuk ke perulangan while dengan kondisi jika low index kurang dari sama dengan mid dan high index kurang dari sama dengan bound, maka dia akan masuk ke percabangan untuk membandingkan nama mahasiswa. Di sini yang kita bandingkan adalah nama mahasiswa pada low index, kita bandingkan compare to dengan nama mahasiswa yang ada pada high index. Nah, jika true maka dia akan mengisikan workspace ini pada array mahasiswa indeks ke low yang lalu di increment. Jika tidak maka yang akan dimasukkan adalah pada high indexnya di increment. Kemudian ada while lagi, low index kurang dari mid akan masukkan workspace pada low index ini. Lalu jika high index kurang dari upper bound maka yang akan dimasukkan pada high index. Lalu ada for looping dengan dimulai dari 0, batas n item, dan di increment. Lalu ini akan mengisikan lower bound plus j sama dengan workspace j. Yang kedua, di sini ada shell sort. Jadi, sistem pengurutan pada shell sort ini adalah dengan membandingkan 2 elemen array yang terpisah pada interval tertentu. Nah, intervalnya itu sendiri dia direpresentasikan pada variabel h ini dengan rumus 3 kali h plus 1. Sebelumnya juga telah saya deklarasikan variabel in dan juga out. Lalu masuk ke
while looping dengan kondisi jika H lebih dari 0, maka dia akan masuk ke for looping dengan out sama dengan H dengan batas n elemen dan juga di increment. Di sini dia akan mengisikan variabel temporally dengan elemen dengan array mahasiswa pada indeks ke out, lalu in diisikan dengan out. Kemudian masuk ke perulangan while dengan kondisi in jika in lebih dari H-1 dan nim dari mahasiswa indeks ke in min H lebih dari sama dengan nim pada data yang tersimpan pada temporally, maka dia akan memasukkan data ke mahasiswa indeks ke in dengan mahasiswa dengan nilai array mahasiswa indeks ke in min H. Lalu di sini akan dikurangi. Kemudian sini jika sudah selesai maka akan mengurutkan mahasiswa ini sama dengan temp. Lalu yang terakhir di sini ada quicksort dengan 3 metode. 3 metode mirip seperti mergesort, namun bedanya di sini dia dibagi menjadi partisi-partisi. Sistem pengurutannya adalah dengan cara menentukan suatu elemen pada array sebagai nilai pivot. Nah, dalam algoritma ini nilai pivotnya adalah kita ambil dari array yang berada pada batas kanan. Nah, requick-nya ini sendiri memiliki parameter batas kiri dan juga batas kanan. Kemudian masuk ke dalam percabangan batas kanan dikurangi batas kiri kurang dari sama dengan 0, maka dia akan di-return. Jika tidak, akan membuat pivot ini menentukan pivot, lalu membuat partisi dengan cara memanggil metode partition dengan parameternya batas kiri diisi batas kiri, batas kanan diisi batas kanan, dan pivot diisi dengan pivot. Lalu requick-nya di sini memanggil metode ini sendiri karena ini metode rekursi dengan batas kiri diisi batas kiri, batas kanan diisi partisi min 1, dan yang kedua dipanggil lagi batas kirinya diisi partisi plus 1, batas kanan diisi batas kanan. Nah, pada metode partition it ini memiliki parameter batas kiri, batas kanan, dan juga pivot. Nah, jadi setelah mendapatkan suatu nilai pivot itu, elemen-elemen pada array akan dibandingkan nilainya dengan yang ada pada nilai pivot ini. Jika lebih kecil, maka dia akan diletakkan di indeks sebelah kiri dari pivot, dan jika lebih besar akan diletakkan pada indeks sebelah kanan dari pivot. Nah, di sini menginisialisasi indeks kiri dengan batas kiri min 1, lalu indeks kanan dengan batas kanan plus 1. Lalu masuk ke perulangan while yang bernilai true, lalu di sini membandingkan, ada while lagi, while indeks kiri kurang dari batas kanan dan mahasiswa dan nama mahasiswa pada indeks kiri kita bandingkan, kita compare to dengan nama yang tersimpan pada nilai pivot ini. Kemudian jika indeks kanan lebih dari batas kiri dan nama mahasiswa pada indeks sebelum kanan ini, kita bandingkan juga dengan nama mahasiswa yang ada pada nilai pivot. Kemudian langsung ke percabangan dengan kondisi jika indeks kiri lebih besar dari sama dengan indeks kanan, maka dia akan break. Jika tidak, maka dia akan di-swap, ditukar posisinya, lalu mereturn indeks kiri. Nah, untuk menukarnya, metodenya ada di sini. Kemudian langsung saja kita jalankan programnya yang ada pada main method. Di sini setelah menginputkan datanya secara acak, baik nim-nya ataupun namanya juga tidak urut. Nah, ini hasil dari running programnya. Sebelum diurut, ini maksudnya sebelum diurut nim dan juga nama, dia ada 6, 0 tidak urut, lalu setelah diurut nama sudah terurut, Agung, Ahmad, Harina, dan seterusnya. Ini juga setelah diurut nim sudah urut 0, 1, 2, 3, dan juga setelah diurut nama secara quicksort juga sudah urut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.